Lagi-lagi kita bicara tentang IKN. Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang akan berakhir masa jabatannya, tidak sampai sebulan lagi baru saja mengklaim bahwa pembangunan IKN itu sudah atas kehendak restu seluruh rakyat Indonesia. Saya mempertanyakan klaim ini karena sejak awal pembangunan IKN ini pun banyak yang menentang karena dianggap momentumnya, waktunya tidak pas karena Indonesia sesungguhnya sedang tidak baik-baik secara ekonomi. Tetapi Jokowi melakukan sebuah program yang akan menghabiskan uang ratusan triliun, tetapi sampai saat ini tidak jelas, dan itu ditolak oleh masyarakat karena dianggap tidak akan membawa kebaikan bagi bangsa dan lebih baik melakukan hal yang lebih prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan mengentaskan pengangguran, menolong para guru-guru honorer, menaikkan gajinya dan menolong banyak hal lainnya. Tetapi Jokowi lebih memilih membangun IKN, dan ini harus saya katakan adalah ambisi pribadi Jokowi dan bukan restu seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau Jokowi mengklaim bahwa seluruh rakyat Indonesia telah merestui, menyetujui pembangunan IKN itu, saya harus katakan saya orang yang tidak bersetuju, tidak merestui pembangunan IKN itu. Jadi Jokowi jangan mengklaim, dan bahkan lebih banyak lagi sejak awal yang menolak pembangunan IKN tersebut. Nah, alasan Jokowi ini bagi saya hal yang tidak masuk akal. DPR mewakili rakyat Indonesia secara utuh. Andaikan DPR itu menjadi wakil rakyat secara utuh, maka kita tidak akan pernah menyaksikan adanya demonstrasi atau unjuk rasa di depan gedung DPR karena berbeda keinginan DPR dengan rakyat. Jadi logika Jokowi, jangan mengklaim DPR sebagai sebuah perwujudan seluruh rakyat Indonesia meskipun mereka wakil rakyat. Wakil rakyat belum tentu mewakili aspirasi dan pikiran masyarakatnya. Jadi Pak Jokowi, saya harus katakan IKN tidaklah persetujuan seluruh rakyat Indonesia. Dan itu adalah ambisi pribadi Bapak yang ingin dikenang sebagai seseorang yang berjasa besar membangun kerajaan di negara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan IKN yang tertolak dan ditolak oleh masyarakat itu Bapak klaim, Jokowi klaim sebagai program seluruh rakyat Indonesia. Tetapi yang aneh, ketika ada pembagian bantuan sosial, bansos, mengapa Pak Jokowi tidak menuliskan di kemasan dari pembagian bansos tersebut bantuan dari rakyat Indonesia? Kenapa disebutkan di sana bantuan Presiden Republik Indonesia? Padahal itu kan uang rakyat juga, disetujui DPR juga. Seharusnya Jokowi mengganti kemasan bungkus bansos itu menjadi bantuan dari rakyat Republik Indonesia, bukan bantuan Presiden. Jadi Bapak harus fair. Kalau IKN Bapak klaim sebagai program seluruh rakyat bangsa, mengapa juga bansos tidak Bapak klaim sebagai bantuan dari rakyat Indonesia? Harusnya jujur dalam hal ini. Bapak tidak boleh berstandar ganda tentang DPR. DPR Bapak klaim sebagai perwujudan seluruh masyarakat Indonesia untuk melegalkan ambisi politik Anda membangun IKN, tetapi bantuan sosial Anda klaim seolah-olah itu bantuan dari Presiden dan bukan dari rakyat Indonesia. Padahal sama-sama disetujui DPR. Jadi saya mempertanyakan klaim Pak Jokowi, dan saya salah satu orang yang tidak bersepakat dengan pembangunan IKN, dan saya percaya ada puluhan juta, mungkin ratusan juta rakyat Indonesia yang tidak setuju IKN dibangun. Hanya tidak pernah dilakukan survei saja. Jadi klaim Pak Jokowi bagi saya di akhir jabatannya tentang bahwa itu adalah program seluruh rakyat Indonesia adalah sebuah indikasi pertanda bahwa IKN akan gagal, dan kegagalan itu tidak bisa ditimpakan kepada diri Jokowi sendiri, tetapi harus ditimpakan kepada seluruh rakyat Indonesia karena itu adalah program rakyat Indonesia. Inilah kemunafikan dari seorang Jokowi.